menyatakan berhenti. Nah, saya melihat apa yang terjadi di Timur Tengah ini jauh lebih adiluhung dari itu, jauh lebih dalam daripada itu karena ada nilai di sana. Jadi saya melihat ada gairah di situ, ada value, ada jiwa, ada nilai-nilai perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, tema kita hari ini adalah tentang membaca bagaimana arah konflik di Timur Tengah, di mana perubahan lanskap geopolitik global kini semakin dinamis, khususnya dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Iran dan Israel, serta keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan juga Tiongkok tidak hanya menandai pergeseran aliansi strategis, tetapi juga membuka babak baru dalam kompetisi pengaruh, energi, dan kekuatan militer di kawasan tersebut. Situasi ini tentunya memicu kekhawatiran ya terhadap stabilitas global, terutama terkait keamanan jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz, potensi disrupsi rantai pasokan energi, serta meningkatnya potensi ancaman terorisme lintas negara. Untuk Indonesia sebagai negara non-blok dan bagian dari komunitas global tidak dapat memandang situasi ini dari kejauhan, di mana kita perlu membaca arah perubahan geopolitik ini dengan cermat dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga kepentingan nasional kita baik dalam aspek ekonomi, diplomasi maupun keamanan. Untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami Mas Khoiri. Beliau merupakan tokoh muda yang mengamati proses Timur Tengah ya Mas ya, dan bergabung juga melalui Zoom Mas Valeri dari Abu Dhabi, salah seorang WNI Indonesia yang menetap di UEA ya. Selamat datang Mas Khoiri dan Mas Valeri. Mas Khoiri, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Sama-sama Naura. Dan Mas Valeri juga ya sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Oke. Mungkin pertama-tama saya mau bertanya dulu ke Mas Khoiri dulu ya Mas ya. Gimana sih Mas sesungguhnya memetakan arah eskalasi konflik Timur Tengah saat ini, khususnya setelah serangan rudal Iran dan respon militer Israel serta Amerika Serikat? Silakan Mas. Ya, makasih Naura ya sudah diundang ke Secret Story Podcast. Sama-sama. Ya, kamu lihatnya gimana? Kalau harus ada satu kata ya yang kita lihat dari konstelasi geopolitik hari ini tuh mungkin yang paling pas itu seru. Seru ya. Bukan berarti saya suka perang, tapi saya melihat international politics ini ada gairah di situ, ada jiwa, ada nilai yang diperjuangkan. Jadi saya nggak melihat geopolitik dalam tanda kutip hanya soal kepentingan nasional, tentang national interest yang sifatnya kalkulatif. Kalau yang kalkulatif itu kan ekonomi politik itu aja terus. Nah, jadi setiap negara berlomba-lomba mempertahankan kepentingan nasionalnya, tetapi dalam kerangka ekonomi politik. Nah, saya melihat apa yang terjadi di Timur Tengah ini jauh lebih adiluhung dari itu, jauh lebih dalam daripada itu karena ada nilai di sana. Jadi saya melihat ada gairah di situ, ada value, ada jiwa, ada nilai-nilai perjuangan. Nah, misalnya apa yang sedang hari ini dikibarkan benderanya oleh Iran, itu bukan sekedar soal bahwa Iran harus berseberangan dengan Israel karena berhadapan secara kepentingan politik dan ekonomi, tapi lebih daripada itu, ini cermin bahwa ternyata satu negara itu bisa didrive oleh kekuatan ideologi. Dan ini jelas sekali, nampak sekali. Jadi bagi Iran Israel itu setan kecil. Bagi Iran Amerika itu setan besar. Nah, ada setan kecil, ada setan besar. Karena setan maka harus kita perangi. Nah, ini yang mendrive kenapa Iran hari ini begitu percaya diri, kemudian semangatnya berkobar untuk menyalakan panji peperangan
ya, mengibarkan panji perang ya kepada Israel. Dan yang kedua, saya melihat ya fenomena Iran ini membuktikan bahwa satu negara itu bisa dipimpin oleh wilayatul faqih. Wilayatul faqih di Iran itu maksud kepemimpinan ulama. Nah, di zaman modern itu negara-negara itu trennya adalah kepemimpinan teknokratik kan. Kepemimpinan modern lah. Ya. Nah, akan tetapi Iran dengan kekhasannya, dengan keistimewaannya ternyata bisa dipimpin oleh kepemimpinan ulama tadi, wilayatul faqih tadi. Jadi ada rahbar, ada pemimpin tertinggi, ada yang kita kenal ya, the rising star dalam permainan ini kan ada dua orang nih. Yang pertama Ayatullah Ali Khamenei, yang kedua adalah Kiai Haji Donald Trump. Nah, dua orang ini yang sedang yang sedang menjadi sorotan dunia, mendapatkan spotlight dan seru sekali. Nah, saya melihat bagaimana Khamenei bisa menginternalisasikan pemahamannya, doktrinnya kepada masyarakat Iran, dan apa yang diyakini itu hari ini menjadi common platform di dunia. Jadi negara-negara Arab, negara-negara Muslim, bahkan negara-negara non-Arab dan non-Muslim dalam perjuangan yang sama itu. Jadi ada heroisme di sana. Saya satu kutipan tuh lumayan membekas ya, kata Khamenei, bunuhlah saya, perang tidak akan berakhir karena ini bukan soal saya, ini perang yang akan dikomandoi oleh para pemuda Iran. Jadi dia bukan hanya memanggil militernya, bukan hanya membariskan kekuatannya agar ada revolusi dan lain sebagainya, tapi dia memanggil pemuda Iran. Nah, maka ada spektrum ideologi di sana. Yang kedua, Amerika juga sama. Kalau kita lihat ya, kenapa dia berkawan dengan Israel bukan semata aliansi strategis, tapi ada nilai juga yang dia pegang. Dan Amerika memang dari dulu sampai nanti ya harus bersama Israel. Ada buku itu kan Two Nations Under God, itu bukunya. Yang dari sisi identitas, dari sisi ideologi mereka memang harus bersama-sama. Maka saya ingat dulu ada seorang ahli namanya Raymond Hinnebusch. Dia mengatakan begini, kalau negara-negara itu berpegang pada kepentingan nasional, maka memandang kepentingan nasional itu harus lebih holistik, harus lebih komprehensif. Karena kepentingan nasional itu menurut Hinnebusch itu terbagi dua. Ada kepentingan nasional yang tangible, national interest yang tangible, ada yang intangible. Yang tangible itu apa? Ekonomi, politik, geopolitik. Itu sesuatu yang bisa dikalkulasi. Misalnya aliansi ini, kalau kawan ini maka ini, musuh dari musuhmu adalah kawan kita, begitu. Nah, tapi ada national interest yang intangible, yang tidak kasat mata. Apa itu identity? Apa itu ideologi? Apa itu history? Apa itu religion? Apa itu budaya dan lain-lain? Nah, maka kalau kita membaca fenomena ini dalam kacamata national interest, bagus juga lebih dalam. Oh iya, ada kepentingan nasional yang lebih dari sekedar kalkulasi ekonomi politik di sini. Jadi saya melihat gairah, ada jiwa dalam perjuangan. Berarti memang hanya lebih sekedar dari masalah geopolitik saja ya Mas ya, tetapi ada budaya, ideologi yang paling kuat tadi juga ya. Oke, baik Mas. Nah, tapi apakah ada indikasi dampak langsung Mas terhadap keamanan jalur pelayaran dan distribusi energi yang melibatkan kepentingan Indonesia nih, jika dikaitkan dengan Indonesia, ada nggak Mas? Pasti. Makanya kita bersyukur bahwa setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah, kita dianugerahi oleh Tuhan pemimpin yang mengerti geopolitik, yang mengerti gerak zaman, yang mengerti gejolak dunia yang sedang terjadi ya.
yakni Pak Prabowo Subianto. Dalam pidato-pidatonya mulai dari selama masa kampanye, saya kira kalau dalam ilmu intelijen itu dia sudah memberikan namanya early warning dan early detection, bahwa perang itu nyata dan dampaknya juga akan sampai kepada kita. Bukan hanya dampaknya, perangnya pun bisa sampai kepada kita. Nah, termasuk dampak ekonomi, termasuk dampak politik dan lain-lain. Nah, ini namanya dampak sistemik daripada perang itu. Saya kira Indonesia dalam posisi yang siap memitigasi segala kemungkinan-kemungkinan ya yang akan terjadi pasca eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ini, karena memang kepemimpinan nasional kita adalah kepemimpinan yang aware terhadap apa yang sedang terjadi di dunia. Jadi kalau kita melihat aktivitas-aktivitas pemimpin negara ini, lawatan-lawatan politiknya itu kan patahan perjalanan yang kita lihat bahwa oh ya nih, Indonesia sedang dalam posisi yang proaktif, Indonesia sedang dalam posisi yang mengerti persoalan itu. Dan pertanyaannya apakah akan berdampak? Sangat berdampak. Makanya dalam posisi ini Indonesia tetap dalam posisi yang jelas bahwa landasan kita adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Politik kita bebas aktif tapi determinan. Bukan bebas aktif yang terombang-ambing itu loh. Bukan bebas aktif yang labil, bukan bebas aktif yang galau, tapi bebas aktif yang determinan. Politik kita bebas aktif, tapi kita berpihak Palestina. Kita berpihak pada kemerdekaan Palestina. Kita berpihak kepada, kalau dalam bahasa Iran, dalam bahasa Ayatullah Ali Khamenei yang sebelum Khamenei ini, berpihak kepada mustad'afin. Ya, kepada yang terjajah, kepada yang ditindas. Nah, soal itu kita jelas keberpihakan kita. Nah, politik kita ya berpihaknya jelas, akan tetapi dalam situasi yang menginginkan dunia yang damai dan berjalan sesuai dengan koridor yang diinginkan negara-negara, Indonesia tetap promoting the peaceful situation. Jadi Indonesia tetap menganjurkan situasi yang damai. Yang kedua, nggak pernah bergeser soal Palestina dan Israel, two state solution, ya solusi dua negara itu. Itulah kenapa Presiden Prabowo ke Rusia. Itulah kenapa dia menjalin banyak persahabatan dengan negara-negara, karena kita harus mengambil peran itu. Nah, untuk sekarang mungkin saya akan bergeser dulu nih Mas ya ke Mas Valeri nih sebagai WNI yang sedang tinggal di Abu Dhabi ya Mas ya. Valeri, pertama yang mau saya tanyain ke Mas Valeri, apakah di sana ada pangkalan Amerika Serikat baik udara atau darat Mas? Iya, sorry, kedengeran ya? Iya kedengeran Mas. Kedengeran, baik. Di Uni Emirat Arab tuh ada pangkalan Al-Zofrah. Itu Zofrah Air Base, itu posisinya di Emirat Abu Dhabi. Kemudian kalau yang dekat dari sini ya mungkin udah tahu ya, itu pangkalan Al Udeid di Qatar. Gitu. Oke, kalau misalkan menurut Mas Valeri sendiri, bagaimana suasana saat pangkalan Amerika Serikat di Qatar dirudal oleh Iran, Mas? Sebenarnya kejadiannya kalau untuk sebuah kejadian yang serangan gitu ya, itu termasuk relatif cepat ya. Jadi saya tahunya itu karena di grup alumni Gajah Mada itu ada rekan kita yang tertahan di Qatar. Ternyata tidak lama dia mengabarkan hal tersebut, ternyata serangan terjadi. Jadi Qatar menutup udaranya. Kemudian tidak lama kemudian itu berita seperti Khaleej Times itu mengumumkan bahwa Uni Emirat Arab juga melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi mengantisipasi hal tersebut. Itu langsung cukup cepat, tapi itu kira-kira terjadinya malam. Itu kira-kira paginya itu sudah dibuka kembali baik Qatar maupun Uni Emirat Arab. Gitu, Mbak. Oh, jadi malamnya pada saat kejadian itu malam, paginya tapi udah dibuka lagi gitu ya, Mas? Iya, betul. Oke, sip. Nah, Mas Koiri, tapi kita juga mau tahu Mas posisi Indonesia dalam percaturan diplomatik ini
di tengah konflik ini tuh seperti apa? Apakah kita cukup aktif dalam upaya diplomasi damai ya, misalkan di forum internasional seperti OKI atau PBB, itu gimana Mas posisi kita? Ya kalau dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, memang kepemimpinan Prabowo Gibran ini punya semacam distingsi ya. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini punya bakat dalam konteks kepemimpinan di kawasan. Makanya Prabowo bicara soal Global South, Prabowo bicara soal negara-negara yang tertindas, Prabowo bicara soal bagaimana membangun good neighbor policy, membangun kebijakan tetangga yang baik. Karena ada tetangga yang julid, ada tetangga yang rumit, ada tetangga yang jahat, ada tetangga yang suka gosip dan lain sebagainya, tetangga yang intrik. Maka ada istilah good neighbor policy itu. Nah, yang paling populer dan sering dia kutip itu kan one enemy is too many, tapi thousands friends are too few. Jadi satu musuh terlalu banyak, tapi seribu kawan itu terlalu sedikit. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya dalam posisi yang ingin membangun persahabatan. Yang sedang dibangun oleh Presiden, yang sedang dibangun oleh Menteri Luar Negeri itu jembatan persahabatan kepada banyak negara tanpa mengesampingkan keberpihakan kita kepada kelompok yang tertindas, tanpa mengesampingkan keberpihakan kita kepada negara-negara yang terjajah. Karena membela yang terjajah ini juga amanat daripada undang-undang. Kita pernah kumpul kan, kita pernah punya sejarah tahun 55 di Asia Afrika, terus tahun 45 juga negara-negara Asia Afrika itu kan memberikan ya semacam pengakuan yang lebih dulu daripada negara-negara lain atas kemerdekaan kita. Maka pada beban moral yang sama kita juga harus memberikan dukungan itu. Nah, saya melihat Indonesia semakin menunjukkan keaktifannya dalam global chess ini, di percaturan global ini, akan tetapi tetap harus berhati-hati. Karena ini masa di mana negara-negara yang tegak, orang berkelahi itu kan sensitif dia. Orang berkelahi itu kupingnya tipis. Orang berkelahi itu sumbunya pendek. Orang yang sedang berkelahi itu dia punya semacam pulpen stabilo ini. Ini kawan, ini musuh, ini nggak jelas abu-abu. Ya kan, ya ditandain begitu. Nah, tapi pidato Presiden juga jelas bahwa kita berpihak kepada mereka yang merasakan ketertindasan itu, tapi kita promote the peace. Kita menginginkan yang terjadi di Iran dan Israel itu segera hentikan, segera ceasefire, segera melakukan gencatan senjata dan melakukan perundingan. Karena kata Presiden Prabowo, betapapun kita tahu caranya perang, tapi kita lebih memilih cara bicara. Jadi perundingan di atas meja itu lebih utama daripada mengangkat senjata. Saya yakin Indonesia akan berperan banyak di sini. Yang kedua, kita juga harus mengambil langkah yang realistis. Siapa sih yang kita lindungi? Yang kita lindungi itu tanah tumpah darah Indonesia. Maka negara ya dalam beberapa hari ini getol ya melakukan evakuasi terhadap masyarakat Indonesia yang ada di Israel, terhadap warga Indonesia yang ada di Iran, dan daerah-daerah yang terindikasi bisa terdampak perang. Nah, itu dulu yang harus kita lindungi itu. Berarti dari negara kita dulu ya Mas ya, seharusnya. Tapi apakah bisa terdapat ancaman terhadap keamanan dalam negeri akibat radikalisasi atau infiltrasi ideologi dari konflik Timur Tengah ini, Mas? Bagaimana? Iya, apakah bisa terdapat ancaman kepada keamanan kita dalam negeri akibat radikalisasi atau infiltrasi ideologi dari konflik Timur Tengah yang sedang terjadi, Mas? Nah, ini saya kira semua pihak yang sedang bertikai hari ini dan semua pihak yang terkait dengan pertikaian hari ini, itu yang dinamakan dengan istilah proksi, itu sedang melakukan kalkulasi yang sangat ketat nih.
Ya, misalnya Amerika secara keberpihakan sudah harus jelas bahwa dia bersama Israel. Ya, ini saudara tua. Mereka dan Israel ini saudara tua. Ini yang diistilahkan oleh Iran tadi setan kecil dan setan besar. Sama setan kita harus berkawan, ya kan? Tapi apakah perang ini harus deeskalasi? Sekarang semua sedang menghitung. Makanya maunya Donald Trump ini gencatan senjata. Nah, yang dipromot oleh Presiden Amerika adalah yang kita harus menahan diri juga. Nah, sama ya proksi lain misalnya yang hari ini dikatakan dekat dengan Iran ya, China dan Rusia, ya dia juga sedang menghitung. Oke, kalau kita in charge, seberapa besar dampak sistemik yang akan terjadi, seberapa besar resiko yang harus kita hadapi secara bersama. Nah, apalagi kita Indonesia yang tidak menjalin aliansi langsung. Kita tuh membangun kerjasama iya dengan Amerika, iya dengan Rusia, iya dengan China, iya dengan Iran, iya. Ada jalinan kerjasama yang kita lakukan, kecuali membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu ya kita tidak dalam posisi ke sana. Akan tetapi apakah akan berdampak langsung dalam konteks akan terjadi eskalasi perang juga di dalam negeri, ya ini situasi yang penuh ketidakpastian. Jadi dunia sedang dalam posisi yang uncertain. Tapi dampak ekonomi dan dampak lainnya, jangankan nanti, sekarang udah mulai nih, sudah mulai sudah terjadi, orang sudah mulai melototin harga minyak, orang sudah melototin saham setiap hari dan lain-lain. Bukan hanya karena Israel Palestina, bukan hanya karena Israel dan Iran atau Israel dengan Palestina, bahkan Rusia dan Ukraina juga kita sudah terdampak. Ya pasti itu. Lalu kita juga ingin tahu dari Mas Khoiri, sebenarnya langkah antisipatif apa yang sekiranya bisa disiapkan oleh pemerintah nih Mas, khususnya dari sektor pertahanan dan luar negeri dalam menghadapi potensi disrupsi rantai pasok energi dan pangan. Gimana Mas? Nah, posisi kita itu ya karena bebas aktif. Sebenarnya itu kayak orang berjalan di titian itu loh. Ya kalau terlalu ke kiri nyemplung, terlalu ke kanan juga nyemplung. Makanya Bung Hatta dulu punya buku tuh tulisannya mendayung di antara dua karang. Itu kalau harus karangnya dua. Tapi tren hari ini kan dunia sedang berada dalam posisi yang multipolar. Jadi polarisasinya tuh nggak tunggal lagi. Kalau dulu tunggal, unipolar, ada kekuatan adikuasa, adidaya dan dia tunggal. Lalu dunia pernah terbagi, ya, kekuatan Amerika dan Uni Soviet, maka bipolar. Nah hari ini kan trennya multipolar. Jadi negara-negara di dunia itu berlomba-lomba untuk menjadi new emerging force, menjadi kekuatan-kekuatan baru. Misalnya ya China hari ini kuat, ya Rusia kuat karena kekuatan lama, Amerika juga kuat, tapi Jepang juga kuat, tapi India juga kuat. Pakistan juga kuat yang sedang berperang dengan India, membangun persahabatan juga dengan China. India juga membangun persahabatan dengan Amerika. Korea Selatan juga kuat, Korea Utara juga kuat. Jadi kalau dari sisi kalkulasi dan kesiapan militeristik banyak negara yang kuat, ya kan? Tapi tidak serta-merta karena kekuatan itu lantas dia berperang. Ya, militer itu disiapkan untuk tidak berperang. Ada istilah civis pacem parabellum itu. Untuk mencapai perdamaian diperlukan kesiapan perang. Contoh misalnya Amerika kuat nih kata Rusia, maka kita harus siapkan armada perang kita juga. Kita harus siapkan persenjataan kita juga yang setara dengan Amerika. Kalau enggak kita diperangi mereka, kita dijajah. Tapi kalau setara, maka enggak. Itu namanya balance of power.
Jadi harus ada perimbangan perimbangan kekuatan gitu. Nah, dunia itu begitu hari ini, dan Indonesia ya sebagai negara yang sedang tumbuh juga menjadi negara besar, kalkulasinya harus tepat. Oke. Dan meniti jalan di titian itu kan seni itu. Nah itu itulah kenapa Bung Hatta itu punya istilah mendayung di antara dua karang. Bukan berarti kita terombang-ambing, kita harus berpihak ya, tapi berpihak kepada yang tertindas, berpihak kepada yang terjajah begitu. Nah, bagaimana posisi kita? Posisi kita ya begini. Ya, kita pasti akan ditarik, kita pasti akan diseret oleh berbagai macam kekuatan dunia itu. Nah, keahlian kita, kepiawaian kita menciptakan gestur, menari di antara banyak kekuatan itulah yang akan menyelamatkan kita di tengah banyaknya percaturan global itu. Jadi karena semua negara kuat hari ini, Korea Utara kuat sekali. Betul. Tapi kan Korea Selatan nggak mau perang terbuka, ya kan? Mending kita jualan skincare katanya, mending kita jualan film, nah tidak terjadi perang. Nah, yang miskalkulasi, yang miskalkulasi oleh sementara pakar itu kan Iran hari ini. Orang mengira bahwa Iran akan memiliki kesabaran revolusioner menghadapi Israel, akan dalam posisi yang menahan diri. Ternyata mereka mengambil langkah yang ekstrim. Oke, Mas. Nah, saya mau kembali lagi nih ke Mas Valeri terkait situasi di Abu Dhabi, Mas. Kalau misalkan dari Mas Valeri sendiri, apakah Mas Valeri juga merasakan solidaritas lintas diaspora nih, Mas? Lintas diaspora yang meningkat lah akibat konflik ini, misalkan dari Iran, Palestina atau Arab di sana, gimana, Mas? Kalau dari Mas Valeri? Kalau yang jelas pasti kita dari sesama warga negara Indonesia, baik itu saya kebetulan kebanyakan Halo? di kampus saya ada grup bidang teknologi ya. Jadi kami saling sorry halo Ya, halo Mas. Tadi suaranya agak putus-putus sedikit. halo kedengeran Ya, kedengeran. Tadi cuma agak putus aja. kedengeran ya? Ya. Oke, baik. Jadi yang jelas sih kita solidar selama warga negara Indonesia dulu, pertama. Kita saling berbagi info, gitu. Jadi dari kabar, tentu teman-teman yang mungkin berada di Qatar atau yang sedang melintasi Qatar, gitu ya, dan kemungkinan juga kita saling bertanya apakah ada info misalnya dari KBRI, KJRI di Dubai, KBRI di Abu Dhabi. Itu jadi paling kita yang terdaftar. Kalau dari diaspora negara lain, misalkan rekan-rekan kerja saya itu kebanyakan dari Asia Selatan, ya, dan ada sebagian dari warga negara Emirat sendiri. Itu kita sih kebanyakan nggak terlalu banyak membahas ya. Jadi paling kita stay safe aja, saling mengingatkan stay safe. Tapi kita karena situasinya sudah tidak menentu, jadi kita cenderung tidak terlalu banyak membahas. Oke, Mas. Tapi kalau akibat konflik ini, apakah berdampak Mas pada urusan sehari-hari, misalkan kalau ke kantor atau misalkan keamanan secara pribadi gimana? Misalkan kemarin Mas Valeri sempat bilang kan jam masuk kantornya agak fleksibel, itu gimana, Mas? Berdampak sekali tidak, Mas? Sejauh ini sih belum ada warning ya dari kantor. Paling kalau dari KBRI himbauan aja gitu bahwa untuk tetap tenang gitu ya, dan segala macam lah. Pokoknya himbauan seperti biasa lah kalau standar kalau terjadi keadaan darurat. Tapi kalau sejauh ini karena sampai tidak terjadi eskalasi sampai ke Uni Emirat Arab, jadi kita belum sampai merasakan dampaknya terlalu jauh gitu ya. Kalau ini kejadiannya hanya sehari gitu ya, jadi malam kejadian terus pagi sudah dibuka lagi. Paling kita cuman siap sedia aja yang kira-kira bisa kita siapkan gitu ya. Misalnya antisipasi kalau terjadi kita harus meninggalkan Emirat Arab misalnya, bagaimana langkah-langkahnya gitu ya, kita saling berbagi info aja gitu. Gitu sih. Berarti kalau dari KBRI Abu Dhabi belum ada mengeluarkan himbauan lanjutan lagi, Mas, terkait peristiwa kemarin atau yang kemarin aja? Sampai saat ini yang saya tahu dari Instagram yang kedutaan kita di Abu Dhabi,
itu masih normatif ya. Jadi masih imbauan untuk tetap tenang, jangan terlalu percaya info dan tidak jelas. Ini kalau saya rasa agak sedikit ketinggalan langkah dibandingkan sama negara tetangga kita Filipina. Itu Filipina itu sudah share ke warganya itu sampai langkah konkret apa yang harus dilakukan kalau terjadi keadaan darurat. Jadi misalnya harus siapkan uang cash, siapkan air minum, siapkan bensin kalau punya mobil gitu ya, siapkan pakaian, siapkan dokumen penting dalam satu map. Itu mereka sampai sedetail itu sudah ada himbauannya gitu. Dan ini menurut saya mungkin dari pihak Indonesia kita akui kita kalah langkah. Jadi seakan kita belum punya rencana kalau terjadi keadaan darurat. Iya, betul. Itu yang saya rasakan seharusnya kan begitu eskalasi sudah ada, walaupun itu kita harapkan nggak terjadi, tapi kan perencanaan harus ada. Gitu. Betul. Jadi karena kalau sudah terjadi, kita mungkin biasanya kecil kemungkinan untuk punya waktu untuk baca sosmed. Pasti paling kita baca cuma WhatsApp ya, dan itu kita baca paling keluarga kita aja, kita kabarin saya harus pulang gitu kan. Cuman gitu. Jadi kan kita nggak sempat baca lagi gitu ya, nggak sempat baca lagi sosialisasi dan sebagainya. Itu sih kalau menurut saya mungkin ke depannya mungkin sebaiknya pihak dari pemerintah Republik Indonesia di Uni Emirat Arab, terutama kebanyakan di Abu Dhabi dan di Dubai, itu bisa lebih proaktif gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau dari Mas Valeri sendiri sudah ada rencana jalur escape nggak Mas? Karena kan dari KBRI tadi Mas bilang sendiri belum ada sama sekali prosedurnya harus seperti apa jika memang di waktu yang mendesak atau nanti peristiwa itu memang betulan terjadi gitu Mas. Kalau dari Mas Valeri gimana? Mungkin kalau sampai konkret sekali belum ya. Jadi Bank Indonesia sudah siapkan aja kira-kira dokumen-dokumen penting seperti paspor, visa dan sebagainya. Itu saya udah setidaknya saya ingat-ingat lagi gitu, di mana saya simpan yang sampai lupa. Nanti kalau terjadi keadaan darurat saya sudah langsung bawa gitu ya. Jadi yang paling harus saya ingat. Paling seperti itu paling alhamdulillah belum sampai kita harus konkret benar-benar misalnya kita harus nyetok barang atau apa. Iya. Oke Mas Valeri. Saya kembali lagi nih ke Mas Khoiri ya. Kalau menurut Mas Khoiri bagaimana koordinasi antara Badan Intelijen dengan kementerian kita terkait untuk menyusun respon strategis yang adaptif terkait konflik ini, Mas? Oke, ini kalau pertanyaan ini berarti ini soal bagaimana situasi yang terjadi di Timur Tengah hari ini itu memiliki kemungkinan dampak yang besar terhadap situasi domestik kita kan. Nah, makanya intelijen perlu melakukan kajian yang intensif dengan kementerian terkait termasuk Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian lain bagaimana eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ini dampaknya itu bisa kita mitigasi dan kita reduksi dampak seriusnya. Nah, tapi saya melihat itikat Indonesia untuk membangun persahabatan dengan banyak negara itu bukan sekedar soal bagaimana kita membuka diri untuk membangun aliansi politik dengan berbagai macam negara, akan tetapi juga ini soal bagaimana kita bisa memilih kawan dalam konteks kerjasama ekonomi. Karena kalau misalnya Hormuz itu benar-benar ditutup oleh Iran, itu dampaknya lumayan besar. Nah, maka kita harus melakukan pencegahan, harus melakukan mitigasi nih. Berarti ketergantungan kita terhadap minyak dari Timur Tengah ini harus kita antisipasi. Kita sudah harus mulai melakukan namanya diversifikasi energi, diversifikasi pasar, diversifikasi ekspor, diversifikasi pangan. Karena ada kemungkinan yang terjadi itu atas dampak perang itu krisis pangan dan krisis energi. Maka dua itu yang harus kita mitigasi. Siapa nih kemungkinan kalau begini kita berkawan sama siapa ya? Oh ya ada Afrika nih. Oh ya ada Latin Amerika yang bisa kita bangun jembatan persahabatan dengan mereka. Nah, saya lihat
negara sedang menuju kepada proses itu. Itulah kenapa kita sangat selektif sekali. Kita mau hadir G7 apa enggak nih? Ya. Kita mau ke Rusia dulu apa gimana? Kita mau bangun komunikasi dengan China dulu apa bagaimana? Karena dampak dari perang itu yang paling besar itu ya di dua aspek itu, aspek energi dan aspek pangan. Maka kita tantangannya ya harus swasembada. Swasembada pangan dan swasembada energi. Tapi kalau saya melihat Astacita, saya kira ini sudah sangat preventif loh dari apa yang terjadi hari ini. Karena dua spektrum itu, dua hal itulah yang menjadi poin utama Astacita kita kan. Kenapa pangan menjadi sesuatu yang serius sekali di pemerintahan ini? Kenapa energi juga menjadi sesuatu yang sangat serius? Dan ini juga menjadi semacam membuka pintu lebih lebar bagi kita untuk beranjak ya dari energi fosil, dari energi lama menuju energi baru dan terbarukan. Karena namanya ketergantungan itu kan gak enak. Namanya dependent itu sesuatu yang membuat kita semacam jiwa kita tuh tergadai oleh orang lain, oleh negara lain. Nah, kalau kita ingin lepas daripada ketergantungan itu, maka jawabannya adalah walaupun butuh proses yang panjang, tapi kita sudah harus menuju sana. Maka transisi menuju energi baru dan terbarukan itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak lagi. Oke, Mas. Nah, Mas, tadi saya juga penasaran kan tadi dari Mas Valeri kan sempat menyatakan bahwa pemerintahan kita kurang tanggap nih untuk misalkan himbauan gitu ya kepada WNI yang khususnya berada di Abu Dhabi. Nah, tanggapan Mas Khoiri gimana nih, Mas, melihat? Ya, ini bagus ya. Berarti ini kan testimoni jujur ya dari warga Indonesia yang di sana. Justru kita yang mau dengar ini. Dan saya kira ini faktual sekali dan aktual sekali bahwa ternyata ada ekspektasi nih dari diaspora kita yang ada di luar negeri. Negara memang harus proaktif untuk menyelamatkan warganya. Tapi butuh dong panduannya apa, guidance-nya apa. Langkah-langkahnya apa kalau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Saya kira ini Secret Story Podcast harus kasih semacam rekomendasi ke Kemlu ya untuk menyampaikan itu. Dan jangan dirasa ini nggak didengar loh. Kekuatan media itu kan sesuatu yang hari ini menjadi kekuatan yang utama juga. Saya kira masukan baik ini pasti akan didengar ya oleh Kementerian Luar Negeri kita. Oke, Mas Khoiri. Mungkin dari Mas Khoiri ada yang ingin ditanyakan ke Mas Valeri selaku diaspora di sana atau gimana, Mas? Udah, cukup ya. Mungkin dari Mas Valeri ada juga yang mau ditanyain ke Mas Khoiri, Mas? Sementara cukup. Terima kasih. Oke, sip, Mas Valeri. Sehat-sehat dan semoga selamat ini di sana. Iya. Terima kasih. Oke, Mas Khoiri dan Mas Valeri, teman-teman, itu tadi kita baru saja membahas terkait bagaimana situasi pasca konflik Israel dan Iran ya yang kemarin baru saja terjadi. Bagaimana Mas Khoiri mengamati hal tersebut dari sisi internasional dan juga sisi nasional, dan bagaimana Mas Valeri juga sebagai WNI yang berada di Abu Dhabi merasakan dampaknya atas konflik yang terjadi kemarin seperti itu. Oke, teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Khoiri. Terima kasih Mas Valeri. Thank you. Untuk menyatakan berhenti.